Aku di sini pengen berbagi buat kamu yang lagi struggling untuk mengenali diri sendiri, atau mungkin feeling lost, sometimes merasa bingung tentang apa yang mau dicapai, apa yang diinginkan, atau mungkin karena terlalu banyak distraksi, dunia ini sangat bising, I know, jadinya bingung gitu, bingung mau mengarahkan hidup kemana, atau jangankan ngarahin hidup, diri sendiri tuh kayak selalu ada pertanyaan-pertanyaan baru. Hai guys, welcome, selamat datang di Oatly Debbie Podcast di Spotify yang sekarang masuk ke YouTube juga. Jadi aku menyadari kalau mengenal diri itu bukan sesuatu yang bisa kita capai 100% gitu. Or in other words, mengenal diri sendiri itu bukan finish line. Bukan kayak, ada seseorang yang bilang, aku tahu banget diri aku gitu. Aku tahu diriku sepenuhnya 100%. Itu hampir mustahil sebenarnya. Kenapa mustahil? Karena aku sempat berada di titik itu. Di titik dimana aku merasa punya self-awareness yang tinggi. Aku tahu aku itu perlu apa, maunya apa, hingga aku ada di titik lain di mana aku merasa dengan dinamisnya hidup ini, dengan perubahan sekitar situasi, perubahan peran, akan selalu ada momen bertanya lagi, introspeksi lagi. Apa ya yang sebenarnya aku mau? Apakah ini jalan yang tepat? Apakah ini sesuatu yang ingin aku capai? Nah, aku ingin memberikan tips 4 cara supaya kamu bisa lebih mengenal diri sendiri walaupun nggak 100%. Kenapa aku selalu highlight kata nggak 100% ini? Karena aku nggak mau kalian tuh pressure gitu. Aku nggak mau kalian pressure diri sendiri untuk tahu diri kalian dan akhirnya baru bisa gerak. It's a journey. Ini banyak bingungnya. Ini banyak trial errornya. Yang pertama menurut aku, untuk bisa lebih tahu kita itu siapa, yaitu dengan mengeksplorasi lebih banyak atau mengalami lebih banyak. Intinya menambah pengalaman. Imagine aku cuman duduk atau cuman tidur-tiduran santai, nggak keluar, nggak nyoba buat video ini, nggak ngonten, atau mungkin aku nggak melakukan rutinitas sebagai istri pada umumnya, pagi-pagi bangunin suami, terus habis itu masak dan lain-lain. Apa yang bisa aku ketahui dari diri aku selain fakta bahwa aku tidur gitu? Dengan mengalami lebih banyak, dengan masak pagi-pagi terus misalnya chaos, ternyata bahan makanan kurang, ternyata lupa masukin nasi ke kulkas terus jadi basi, dengan mengalami lompat-lompat karir, terus akhirnya mengalami banyak profesi, bertemu dengan banyak orang, akan sulit menurut aku untuk benar-benar menemukan sebenarnya diri sendiri itu maunya apa dan sejauh apa potensi aku. More doings than thinkings. Jadi semakin kita banyak melakukan sesuatu, semakin kita kenal diri kita. Nah, yang kedua adalah kalau kamu pengen mengenal diri kamu sendiri, kamu harus baik sama diri kamu sendiri. Bukan sekadar di kata-kata, tapi beneran ketika kamu menservis diri kamu, terus melakukan keseharian, kamu tuh baik ke diri kamu sendiri. Memerhatikan mental kamu, fisik kamu, mendengar isi hati kamu. Karena mungkin ya ada berbagai faktor ya, bisa jadi dari trauma, bisa jadi rasa takut akan orang lain, bisa jadi situasi. We tend to ignore apa yang sebenarnya kita inginkan di dunia ini, hampir jarang kita dengarkan. Misalnya pas lagi gagal mendapatkan sesuatu, gagal dapat kerjaan, terus malah self-talk toxic. Ih, gue bodoh banget sih, gue gak bisa nih, gue sebenarnya gak bisa apa-apa, gue gak layak, gue gak tahu gue maunya apa, gue bingung banget, gue bodoh. Itulah apa yang kamu katakan, ya itulah diri kamu. Jadi itu sebuah kebiasaan yang menurut aku tuh perlu dihilangkan seutuhnya. Segagal-gagalnya kita, seburuk-buruknya kita, kalau misalnya memang gagal itu hasil dari sebuah proses kita untuk mencapai sesuatu, kita berusaha, kita berdoa untuk itu, kita baik gitu ya, niatnya baik, ya itu bukan gagal, itu bukan
bukan sebuah keburukan, itu simply sebuah proses. Yang mana mungkin banyak banget ya orang yang mengalami proses yang gitu kan, naik turun, tapi cara menanggapi proses dan kegagalan itu berbeda-beda. Ketika bisa self-talk lebih positif, ketika bisa lebih baik ke diri sendiri, ya dampaknya akan lebih baik, lebih optimis, lebih berani untuk mencoba hal baru. Bayangin aja ada orang yang ngata-ngatain kamu, bodoh lu, goblok lu, misalnya gitu ya, jelek lu, how do you feel gitu. Dan levelnya akan lebih parah ketika kamu mengatakan itu ke diri kamu sendiri. The good news is, you can fully control it. Kamu bisa kontrol your self-talk, your habit, and your attitude toward yourself. Jadi selama kamu punya kesempatan untuk being nice to yourself, please be nice. Yang ketiga adalah refleksi bersama orang lain atau meminta feedback. Tadi aku sempat bilang, kita mungkin nggak bisa mengenal diri kita 100%. Bisa jadi karena kita makhluk sosial, kita makhluk yang unik, dan kita disekelilingi oleh orang-orang yang mungkin bisa menutup blind spot kita. Ini salah satu hal yang sangat aku senangi, dan aku bersyukur aku disekelilingi orang-orang yang bisa secara gamblang ngasih feedback atau mau mendengarkan ketika aku bertanya ke mereka. Apa sih yang kamu pikirkan tentang aku? Kira-kira apa sisi aku yang perlu aku perbaiki? Apa yang menurut kamu jadi progres dari diriku? Apa yang kamu suka dari aku? Jadi kata-kata itu tuh gak cuman ke pasangan atau gebetan, enggak ya. Kalau misalnya kita niat mengenal diri, kita ketemu temen, ya kalau ada momen deep talk, it's okay untuk berefleksi ke diri sendiri bersama teman-teman itu, kalau teman-temannya tepat. Nah, last but not least adalah celebrate small progress. Jangan ketika gagal itu kayak dihukum sejadi-jadinya, tapi ketika udah ada progress walaupun sedikit-sedikit, kamu mengabaikan itu karena kamu terlalu fokus dengan tujuan akhir. Karena kita sering ketutup dengan hal-hal besar, achievement yang menurut kita ya itu aja yang diomongin gitu, itu yang lebih layak dipublish. Padahal sesuatu yang besar itu datang dari kumpulan sesuatu yang kecil. Misalnya aku deh, aku bisa upload konten YouTube ini. It's actually not a big deal, right? Aku nggak tahu nanti ini views-nya berapa, likes-nya berapa, seberapa banyak komen, seberapa banyak orang yang relate, tapi aku tetap celebrated gitu. Abis aku upload ini, ya aku coba seduh es teh manis, bikin diriku seger, bikin diriku happy, terus aku share ke suamiku. Aku akhirnya upload satu video ini setelah 1 bulan menghilang. That's celebrating small thing. Walaupun endingnya nanti kayak gimana, ya at least kita enjoy the process gitu. Kalau misalnya terlalu fokus ke hasil akhir, nanti tiba-tiba hasil akhir itu nggak muncul, ya jadi kelihatannya kita nggak ngapa-ngapain kan, padahal kita berusaha. Jadi guys, intinya kalau kita pengen mengenal diri kita sendiri, itu adalah sebuah effort yang continue, iteratif, akan kita lakukan setiap hari, setiap menit, detik. Dan it's okay kalau kadang kita nggak menemukan itu. Karena ya nggak bisa 100%. Sama kayak social media yang selalu berkembang, algoritmanya berubah-berubah, kita selalu niat gitu ya mempelajari ini gimana sih cara ini bekerja. Atau misalnya teknologi lah, ini ada AI, ada macam-macam, kita mau nggak mau harus mempelajari itu. Sama ke diri sendiri juga gitu. Kita bahkan lebih canggih dari AI. Jadi wajar selalu ada masa kita mempelajari diri sendiri. Gimana otak kita bekerja, apa yang kita rasakan, apa yang kita alami sekarang. Wajar kalau kita bertanya dan belajar terus. Kalau kamu lagi merasa bingung dengan diri kamu, jangan khawatir, jangan merasa sendiri, karena aku juga bingung. Tapi aku buat konten ini anyways gitu kan, biar kita bingung bareng-bareng. Dan ya mungkin 5 tahun, 10 tahun lagi kamu akhirnya menemukan jawaban tentang diri kamu sendiri, dan kamu bisa lebih mengenal diri kamu sendiri every single day. So thank you guys for watching Oddly Debbie. Sampai ketemu di voicemail selanjutnya. Bye! I got this. Hey, there goes Oddly Debbie, turning everything she touched to